ke depan biar masyarakat Bali, anak muda Bali tidak menjadi pecandu narkoba. Mari kita dengarkan saran dan pesan bagaimana jalan keluarnya supaya Bali aman dari narkoba. Hal-hal yang menyangkut apakah narkoba, yang lain-lainnya dan sebagainya itu adalah tugas daripada pemerintah Bali, petugas-petugas keamanan, kepolisian dan yang lainnya. Mari kita bersinergi untuk yang namanya memberantas penyalahgunaan narkoba itu. Sehingga saya yakinlah narkoba adalah musuh bersama seluruh masyarakat Bali. Saya setuju itu. Selamat datang di Jarak Podcast. Sore hari ini saya berbincang-bincang sama saudara saya, Bapak Andi Samsudin Ismail. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, makasih. Sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, namaste. Rahayu kita semua. Semoga hari ini saya mendapat pencerahan terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Praktisi hukum ini adalah jago di bidangnya, karena bagaimana caranya ke depan biar masyarakat Bali, anak muda Bali tidak menjadi pecandu narkoba. Mari kita dengarkan saran dan pesan bagaimana jalan keluarnya supaya Bali aman dari narkoba. Pak Andi, Ya. saya ini kan mendengar dari lapas ya, banyak sekali orang yang sudah menjalani terus kembali lagi dan kembali lagi, bukannya kapok gitu ya. WBP yang sudah keluar dari kerobokan, dari Bangli, ternyata kembali lagi dia. Nah, menurut Pak Andi, apa sih saran dari masyarakat Bali, khususnya kaum milenial ini? Tapi ada juga orang-orang dewasa yang menggunakan yang sudah addicting. Tentunya butuh nasihat-nasihat. Saya juga sempat menghubungi mantan kepala BNNP Bali. Saya mau wawancara terkait dengan keahlian beliau di BNN ini seperti apa. Nah, dari segi praktisi hukum yang Bapak sering tangani, masalahnya di mana aja biasanya? Pertama-tama persoalan masalah narkoba tidak terlepas daripada dua aspek. Seperti apa itu? Aspek pertama adalah ada orang yang mengedarkan dan ada orang yang memakai. Baik, ya. Nah, dari dua aspek itu sendiri, yang sering kita dapati adalah di kasus hukum itu adalah yang menjadi korban daripada narkoba, pengguna. Pengguna. Nah, kebanyakan dari pengguna ini itu sendiri, ada beberapa kasus-kasus yang saya amati bahwa mereka justru mendapat hukuman penjara. Harusnya pengguna ini kan korban. Kalau pasal 127 kan pengguna. Pengguna. Jadi pasal 127 itu adalah pengguna. Dalam artian bahwa pengguna ini sebenarnya adalah orang yang sakit. Orang yang sakit. Yang harus diobati. Sehingga harus disembuhkan. Kewajiban negara melindungi segenap warga negara. Masih harus diobati dan kembali ke masyarakat dan menjadi orang yang biasa. Nah, di dalam hal misalnya pasal 127 itu tentang pengguna narkoba ya, pengguna itu seharusnya, dan memang itu harus, bahwa mereka ini tidak boleh dipenjara. Tidak boleh dipenjara, tapi mereka harus direhab. Dirujuk ke rehab, merehabilitasi mereka ini. Yang pertama direhab apanya? Pikirannya yang harus direhab. Orang sakit itu harus direhab dulu adalah pikirannya. Bagaimana suasana pikirannya itu direhab kembali sehingga dia bisa berpikir yang normal. Baik. Sehingga bahwa jaksa, hakim harus punya suatu pendapat yang sama bahwa pengguna ini adalah orang yang sakit, yang butuh pengobatan dan butuh disembuhkan sehingga harus direhabilitasi. Sehingga saya mengapresiasi banyak hakim-hakim yang ada di Bali, baik di PN Denpasar maupun misalnya di PN misalnya ya, beberapa PN yang ada di wilayah Bali, memang sudah mengambil suatu ketegasan bahwa pengguna harus direhab. Apalagi ada kira-kira
restoratif justice ini Bapak setuju nggak? Ini kan negara akan jauh lebih diuntungkan supaya tidak banyak membayar biaya makan WBP, napi lah di lapas-lapas. Ya, restoratif justice itu yang misalnya diedarkan yang sesuai dengan misalnya yang peraturan Kejaksaan Agung ya, yang terakhir itu nomor tahun 2021 nomor 18 menjadi pintu masuk buat jaksa. Ya, ini pedomannya bahwa mereka ini jangan divonis untuk tuntutan penjara, tapi vonisnya itu adalah rehab. Rehab. Ya, rehab ya. Nah, ini rehab. Jadi sehingga saya biasa mengatakan kepada kalau ketemu diskusi dengan teman-teman jaksa, jangan kita multitafsir daripada petunjuk Kejaksaan Agung ini tentang kasus narkoba, pengguna narkoba itu sudah di situ sudah dikatakan rehab, ya, direhab. Nah, ini sehingga saya katakan saya apresiasi Kejaksaan di Bali, baik Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri Badung dan sebagainya, menyikapi daripada petunjuk pedoman ya, pedoman dari yang Kejaksaan RI yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung tentang bagaimana penanganan kasus pengguna narkoba. Baik, begini Pak Andi, kira-kira kalau begini perlu nggak rumah rehab yang khusus? Ya kan tentunya di sini ada sudah beberapa, tapi ya banyak bule-bule yang sudah memiliki pengalaman bangun rumah rehab. Pak Andi tadi saya bisik-bisik dengar Pak Andi punya cita-cita mau bangun rumah rehab, ya, ide mulia sekali. Nah, tapi begini, apa sih ini kalau kita memiliki generasi seperti itu, orang tua seperti apa seharusnya melihat anak-anak kita ini, anak-anak kita ini salah pergaulan, apa yang mesti harus dilakukan oleh orang tua mengontrol anak? Pemerintah Provinsi Bali sadar dengan sebuah tanggung jawab bahwa tanggung jawab keberlangsungan masa depan daripada Pulau Bali, Pulau Dewata dan sebagainya ini adalah mempersiapkan generasi muda dan milenialnya itu untuk tidak terpengaruh dan tidak masuk dalam perangkap narkoba. Caranya gimana? Nah, caranya satu yang pertama adalah hal-hal yang menyangkut tentang bagaimana kampanye untuk no drugs, no narkoba dan sebagainya harus didukung seluruh, baik pemerintah Bali maupun masyarakat Bali. Stakeholder lah ya. Ya, stakeholder yang ada harus didukung semuanya. Yang kedua, setiap ada pembangunan untuk rehabilitasi, ya, suatu tempat rehabilitasi untuk misalnya pecandu narkoba untuk direhab, harusnya pemerintah Bali, stakeholder Bali ini dan juga masyarakat harus mendukung. Bahkan Pemda harus menyediakan dana untuk itu. Tidak mengharapkan bahwa harus tugas BNN untuk menyediakan fasilitas rehab. Tidak, ini harus diambil oleh provinsi. Sinergitas antara stakeholder yang ada, baik pemerintah maupun tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, supaya Bali ini menjadi Bali bahwa rasa aman di Bali itu ada karena semuanya didukung oleh masyarakat Bali dan pemerintah Bali yang ada. Baik Pak Andi, karena ini kan isu pariwisata ini minuman, ya, narkoba, seks, ya dan lain-lainnya itu tidak bisa dijauhkan. Nah ini kan isu itu kalau ini bisa, mungkin itu isu yang negatif itu bisa hilang karena ada yang ya segi pandang ini komen dari netizen lah, wah itu narkoba, seks dan lain-lainnya itu prostitusi lah ya, maaf kata. Itu bergandengan dengan dunia pariwisata. Bagaimana menurut Pak Andi? Kalau saya melihat bahwa persoalan pariwisata berdiri pada posisi bahwa pariwisata itu berdiri sendiri. Hal-hal yang dibicarakan itu masuk dalam domain privatnya ya. Jadi sehingga kalau ada orang bilang bahwa pemerintah Provinsi Bali, kabupaten yang ada di Bali mendukung yang namanya hal-hal program ini, tidak. Yang didukung oleh masyarakat pemerintah Bali adalah memajukan pariwisata Bali dan menjamin orang-orang yang datang itu aman di Bali. Hal-hal yang menyangkut apakah narkoba yang lain-lainnya dan sebagainya itu adalah tugas daripada pemerintah Bali, petugas-petugas keamanan, kepolisian dan yang lainnya. Mari kita bersinergi untuk yang namanya memberantas penyalahgunaan narkoba itu. Ini yang harus kita berantas bersama-sama. Sehingga
rehab itu sangat dibutuhkan. Baik, Ya, Pak, rehabilitasi itu sangat dibutuhkan yang suasananya bisa menjamin pengguna narkoba terus yang pecandu narkoba itu bisa merasa aman tinggal di situ dan dia merasa pikirannya itu sudah mulai sehat, selalu dia akan satu terapi sehingga ketika ada orang pecandu narkoba, Bali sudah siap dengan seluruh fasilitas rehab yang ada di Pulau Dewata ini. Yang bagus dong ya. Ya, yang bagus, yang jangan suasana rehab itu kayak suasana penjara. Artinya nanti yang mereka yang direhab itu bukan sembuh, stres kembali. Maka stres kembali. Maka jadinya bukan sembuh, malah setelah keluar dari itu jadi pecandu lagi. Pecandu lagi. Dan itu terjadi. Nah, itu terjadi. Itu terjadi semua. Sehingga saya katakan bahwa tanggung jawab daripada merehabilitasi pengguna narkoba, pecandu narkoba itu adalah seluruh elemen masyarakat yang ada di Pulau Bali. Ya, ikut andil lah. Ikut andil untuk bertanggung jawab menjaga. Karena kenapa? Bali itu harus semboyan. Rasa aman tinggal di Bali itu menjadi semboyan daripada pemerintah dan masyarakat Bali. Iya, ini yang tahu sebenarnya masalah Bali ya orang Bali, tapi ini Puang dari Makassar tahu Bali, saya bangga sekali dan beliau paham ya kenakalan narkotika dalam angka di Pulau Bali, berapa permasalahan narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, beliau hafal sekali. Nah, mari kita dengarkan nanti solusinya setelah beliau membangun yayasan rehab. Ya, karena beliau menyarankan dan beliau akan membangun yayasan rehabilitas untuk pecandu narkoba. Cita-citanya mulia pemirsa, mudah-mudahan terkabulkan, didengar sama Ida Sang Yang Widiwasa. Amin. Jadi saya meminta suatu dukungan daripada pemerintah dan masyarakat Bali untuk bagaimana saya bisa mewujudkan pembangunan ini dan bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat yang ada. Baik, ada nggak pesan untuk masyarakat Bali supaya tidak tersentuh dengan narkoba? Apa pesannya Pak Andi kepada masyarakat kami? Pesan kepada seluruh saudara-saudara saya, masyarakat Bali, anak-anak saya yang kaum milenial, kalau mau tidak tersentuh dengan narkoba, satu, jauhi narkoba. Jangan bergaul dengan orang-orang pengguna narkoba. Jika Anda melihat ada pengedar, segera laporkan kepada pihak keamanan, penegak hukum supaya ditindak. Karena masyarakat Bali adalah masyarakat yang selalu menjunjung tinggi adat istiadatnya mereka, budaya, dan masalah agama mereka sangat kuat. Sehingga saya yakinlah narkoba adalah musuh bersama seluruh masyarakat Bali. Saya setuju itu. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang saya sama Bapak Andi. Tentunya ini kembali kepada kita. Karena dari kita, oleh kita, untuk kita. Kalau kita tidak mau, ayo kita perangi bersama narkotika. No drug, no narkoba. No narkoba. Bila mana ada tutur kami yang salah, kami minta maaf dengan diakhiri Agung Brahmasanti. Om Santi Santi Santi. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.